Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahu wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosan kita berterima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi oleh Allah untuk menghirup udara segarnya. Kita banyak diberi nikmat dengan semuanya. Kita melangkahkan kaki ke rumahnya, kita salat subuh berjamaah. Insyaallah kita i'tikaf sejenak sambil meneruskan bukan cuma silaturahim saja, akan tapi juga meneruskan membacakan, mendengarkan surat-surat yang dia kirim kepada kita melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita baca surat itu. Seperti disampaikan, posisi kita sudah di surat Ad-Duha, sebelumnya Al-Lail. Untuk mempersingkat waktu kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Ada mufassir dimaksud wad-duha di sini siang. Kalau waktu duha itu saja separuh siang, mulai dari meningginya matahari setinggi tombak sampai datang waktu zuhur, kan separuh hari. Oleh karena itu dimaksud Ad-duha di sini semua siang. Boleh dua-duanya. Kenapa dia mengatakan Ad-duha maksudnya siang? Karena setelahnya disebut kata malam. Wal-laili wad-duha. Kenapa kalau dimaksud siang tapi yang disebut duha? Karena hubungannya dengan sosok Nabi. Nabi itu dalam konteks kehidupan kita ibarat siang, Nabi duha. Bisa ada siang tanpa duha. Nabi yang membawa waktu siang. Siang identik dengan terang benderang. Terang benderang dimaksud bukan cuma dalam artian fisik. Seperti halnya juga kondisi umat sebelum Nabi dibangkitkan itu gelap gulita, yang dibahasakan dengan jahiliyah. Jahiliyah gelap bukan dalam artian fisik, biasa terbit cuma yang bukan Tuhan dianggap Tuhan itu gelap. Nah, kan gelap. Surat ini turun
setelah lama tidak turun surat. Yang pertama turun Iqra, yang kedua Al-Muddatsir, yang ketiga Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Iqra ini SK kenabian, Al-Muddatsir SK kerasulan. Maka mulai Nabi berdakwah sirron, door to door, keluarga terdekat. Ketika sudah kondusif gitu, turun perintah dakwah jahron, panggilin orang-orang ke Bukit Sofa, terus diajak berla ilaha illallah. Terus turun berikutnya sampai 10 surat, putus. Nabi gelisah, bapak-bapak nih, bawahnya istri udah jam 11 belum pulang, gelisah bang? Enggak kayaknya ya. Gelisahnya dahsyat, tetangga sampai tahu. Kenapa itu ya? Lampang kelimpung. Udah jam 11 malam. Itu mah kecil gelisahnya. Boleh bayangkan ketika surat tak turun lagi gelisah. Apa bukti gelisahnya dahsyat? Itu musuh-musuh di sekitarnya pada tahu dia senang. Lalu bilang apa kepada Nabi, rasain lagi dimarahin sama Tuhan, tinggal sama Tuhan. Dia nggak nyebut Tuhan ya, rasain si Muhammad lagi ditinggal sama setan. Maka ini membantah, tidak mungkin waktu Tuhan nggak datang gitu. Mau ada siang ya harus Tuhan dulu. Maka datang Allah membawa surat ini, yakni Jibril, waktuha, demi waktu Tuhan. Ada mufassir yang mencoba membantu menjelaskan kenapa putus surat. Nampaknya agak benar juga Allah marah. Hubungannya dengan surat Kahfi dalam cerita mufassir. Tokoh-tokoh musyrikin Mekah kehabisan cara bagaimana mematahkan Nabi Muhammad, dakwahnya. Konsultasi ke Madinah kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, gimana ini ya? Muhammad benar apa nabi apa bukan, ngetesnya gimana? Ahlul kitab bilang, tanya 3 persoalan. Yang pertama, tanya dia tentang ruh. Yang kedua, tanya tentang Ashabul Kahfi, dia tahu apa enggak. 3, tanya tentang Zulkarnain. Tuh, emang cerita itu di surat Kahfi ya. Datang musyrikin Mekah tanya itu kepada Nabi Muhammad, gak bisa jawab, bilangnya besok. Itu ditegur, la taqul inni fa'ilun zalika gada illa ayyasha Allah. Jangan bilang besok, bilanglah insya
Itu yang sumber dasar kita selalu bilang insya Allah. Jangan bilang besok. Seolah-olah itu ada Allah marah. Andai kata betul marah dalam kerangka mengajarkan kepada Nabi Muhammad sekaligus mengajarkan kepada kita. Nggak turun surah. Ada bilang 30 hari, ada bilang 40 hari, ada bilang 15 hari. Wadduha, itu dia cerita ad-duha. Walaili iza saja, demi malam. Saja artinya 3. Apabila tenang, yakni sakinah. Saja artinya apabila gelap. Karena alail memang artinya itu sendiri gelap. Apabila tenang, apabila gelap. Nah, satu lagi ntar ya, saya utang nih. Lupa karena ada Pak Chandra. Biasanya mau ingat aja. Tenang, gelap, apa satu lagi? Oke. Dan 3-tiganya betul. Malam jam 2 kita keluar, luar biasa tenang. Kalau kita ambil malam artinya gelap, maka gelap dalam konteks lain yang lebih spesifik, artinya yang non fisik, Al-Quran menyebutnya zolim, zolam, gelap apa tidak? Nabi diutus kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumat, dari kegelapan dari sekian kegelapan. Yang paling tinggi pertama adalah yang bukan Tuhan dianggap Tuhan, itu gelap. Maka Allah bilang Al-Quran ini aku turunkan kepada engkau ya Muhammad agar engkau bisa mengeluarkan manusia dari gelap gulita. Gelap gulita bukan fisik ya, tapi gelap gulita yang non fisik, pikiran gelap. Ada anak muda yang udah kecanduan, harus minum lagi, harus ngisep lagi, duit udah habis, minta nggak mungkin dikasih. Dia lihat ibunya lagi tidur, di kupingnya ada anting, digunting kupingnya. Gelap apa? Gelap. Bahkan ketika memang dipanggil oleh Pak Polisi, kenapa kuping ibu digunting? Gelap Pak, jawabnya. Pertama Allah sumpah demi waktu duha, kedua demi waktu malam. Oh ya, saya ingat yang ketiga. Yang ketiga menutup. Baik tenang, gelap saja artinya menutup. Ini menunjukkan kuasa Allah. Malam datang, ada nggak bagian permukaan bumi yang tak tertutup? Luar biasa. Masuk ke kolong meja ya malam juga di kolong meja. Masuk ngumpet ya malam juga karena malam. Itu luar biasa dahsyatnya malam. Demikian kezaliman. Kezaliman bagi orang yang zalim, dia selalu ikut sama orang itu walaupun berada di tempat yang terang, ya zalim ikut, ya atau tidak? Udah aku bayang nih. Bayang apa? Bapaknya naik ke panggung dilantik, dia emang orang zalim. Zalimnya ngikut apa enggak? Ngikut. Seperti tertutupnya malam seluruh permukaan bumi. Si zalim ya walaupun ke istana tetap gelap, walaupun ke
kantor yang terang ya tetap gelap, ngikutin. Itu demikian zolim malam yang artinya non fisik. Di mana dia duduk di sana ada kezaliman. Oke, iza saja. Ini dia yang mau disampaikan oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sama sekali Allah tidak meninggalkan engkau, wahai Muhammad, wa ma qala, dan dia tidak marah. Seneng Nabi Muhammad pas di caci maki, dikatain oleh musuhnya, rasain lagi ditinggalin, rasain lagi dimarahin. Datang Allah memberi informasi, menjawab, membantah kata musuh-musuh mereka itu pakai sumpah dulu. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sama sekali Allah tidak meninggalkan engkau. Wa ma qala, dan tidak marah. Qala bima'na ghadiba. Iya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di mana saja, kapan saja pikiran Nabi yang ada di kepalanya dakwah. Ketika lama, kurang lebih 3 tahun berdakwah, baru beberapa orang yang masuk Islam, menerima dakwahnya. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, itu bukan cuma terus memicu agar dia meningkatkan kualitas dakwah, pada saat yang sama membuatnya gelisah gitu. Tugas utamanya dakwah yang dilihat oleh Allah, kerja dakwah, bukan keberhasilan. Sama kita juga begitu. Belajar agama bukan dilihat keberhasilannya, tapi usahanya. Namun yang ada dalam pikiran Nabi Muhammad seolah dihantui dengan rasa takut, putus asa, kecewa. Apa usaha dakwah yang aku lakukan belum maksimal gitu. Sehingga mereka belum menerima, bahkan menolak, bahkan mengancam, bahkan ya mau membunuhnya. Kan luar biasa itu kondisi psikologisnya, seolah-olah belum maksimal. Banyak ayat yang menghibur psikologis Nabi yang gelisah. Di antaranya sering saya sebutkan, bukan engkau ya Muhammad yang tidak maksimal berdakwah, tetapi emang dasar mereka sama aja. Dikasih tahu, enggak dikasih tahu. Tuh, sawaun alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bukan engkau yang tak maksimal usaha dakwahmu ya Muhammad, tapi memang mereka udah aku kunci hatinya, pikirannya, matanya. Tuh kayak begitu. Baru kita nyambung ke sini. Jangan pikirin hasil, tapi bahwa pahala akhirat jauh engkau sudah dapat, bahkan lebih baik dari dunia. Keberhasilan usaha itu seolah-olah simbol keberhasilan dunia, tetapi bukan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah niat akhirat itu. Tuh Allah walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukan cuma dalam kasus usaha dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tetapi secara umum memang yang dilihat oleh Allah adalah usaha, bukan hasil. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Yang dilihat oleh Allah itu usahanya. Bapak-bapak jamaah
yang dimuliakan Allah, hampir dipastikan kalau semangat pengen menguasai bahasa Arab nggak berhasil. Apalagi belajar sorof ya Ustaznya, Masya Allah, sorof jadi saraf. Tapi terus semangat, bukan keberhasilannya yang dilihat. Yang dilihat usaha. Siti Hajar tahu betul di sekitarnya nggak ada sumber air. Padahal putranya Nabi Ismail itu udah haus luar biasa. Barangkali bisa juga kita katakan dia juga haus. Tapi usaha nggak usaha. Sana kali di balik bukit Safa nggak ada. Sana kali bukan cuma sekali, 7 kali mundar mandir. Tuh maka disebut sa'i. Usaha. Bukan keberhasilan kita yang kita harapkan untuk masuk surga, tapi yang dilihat usaha. Kok lewat usaha lewat hasil usaha untuk masuk surga belum seberapa dibanding dengan nilai surga. Tapi yang dilihat usaha. Bahkan di surat Yasin itu ada tokoh yang sentral yang diceritakan, namanya Habib An-Najjar. Dia baru menyesal. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa ya saya tidak menyembah orang yang menciptakan saya dan semua kalian kita kembali hanya kepadanya. Nyesel saat dirajam oleh kaumnya, ya, sebelum meninggal saat sakaratul maut, Allah udah ngasih tahu, kamu diampuni, kamu akan masuk surga. Tuh usahanya baru nyesel. Ini udah nyesel enggak? Luar biasa itu yang namanya rahmat Allah. Maka pada saat mau menghembuskan nafas terakhir, mungkin dia udah terasa bahwa dia diampuni, taubatnya diterima, penyesalannya diterima, masih berangan-angan agar kaumnya itu yang menolak guru yang dikirim oleh Nabi Isa, bukan cuma nolak, memang dirajam juga, dia masih berangan-angan. Dan angan-angannya direkam dalam surat Yasin. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seandainya kaumku tahu, ya laitani ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku tahu. Tahu apa? Tahu ampunan yang diberikan kepadaku. Dan Allah menjadikan aku kelompok orang-orang yang dimuliakan. Itu usaha luar biasa ekstrim. Ya, Siti Hajar, kemudian Habib An-Najjar. Allah bilang begitu kepada Nabi Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat yang akan kau dapati itu jauh lebih dahsyat. Kita juga begitu. Apalagi taklim ini sebulan sekali. Nggak ada ujian lagi. Ada ujian nggak? Kalau nggak ada doktor dari majelis taklim kan itu. Enak ngajinya santai sambil senderan. Tuh. Ya, tapi usaha yang dilihat itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik. Mana diantara akhirat lebih baik? Nih ayatnya nih berikutnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan memberikan sesuatu kepada engkau ketika sesuatu itu diberikan kepada engkau.
pada engkau, fatardo, maka engkau senang nanti di akhirat. Di akhirat. Rupanya kata mufasir, apa itu sesuatu yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad saat diberikan maka engkau senang luar biasa. Saya pengen tanya nih pagi, bayangkan apa yang kemudian membuat kita luar biasa senang. Dapat apa pagi ini? Woi, nasi uduk. Nasi uduk mau dengan lontong. Rupanya sesuatu dimaksud adalah otoritas memberi syafaat. Itu dia. Walau sawfa yu'tika. Lagi-lagi hubungan dengan ayat sebelumnya akhirat. Terkait dengan Nabi hubungannya dengan akhirat lebih bagus. Kamu nanti aku berikan otoritas memberi syafaat. Akhirnya spontan dia bersabda, idzan la arda wahidan min ummati finnar. Kalau gitu aku nggak ridho ada satu saja umatku di neraka. Tuh dia mah pikirannya umat, ya, umat. Mungkin kalau ada pada waktu zamannya yang pada korupsi dihajar semuanya demi umat. Tuh fatarto. Udah banyak kita mendengar dari para ustadz, para kiai, banyak-banyak membaca selawat. Ketika kita baca selawat berharap syafaat, apa enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh bab haji. Ketika para jamaah haji berziarah, ada dibangunin dia sama malaikat. Itu si A datang, itu si B datang, itu si A memberi selawat kepadamu, menyampaikan salam. Oh, jawab dia, orang per orang dia jawab. Nggak sampai pikiran. Medannya bukan medan pikiran. Tuh, seneng. Nah, senangnya bukan saat itu saja, nanti ketemu. Oh, ini dia nih jamaah Nurul Iman yang juga baca selawat. Itu. Alhamdulillah. Tadinya saya mau sebut jamaah Darussalam. Alhamdulillah. Nah, jadi senderannya jangan dianggap remeh gitu maksudnya. Pak, iya Pak, terima kasih. Iya. Anas. Jadi belajar bahasa, Anas dua maknanya, yaitu Anas dalam Al-Quran. Tapi dalam konteks masjid ini Anas yang mana? Anas almarhum, Allahumma yarham. Ya sudah. Iya sudah. Ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Baru Allah sebutin nih bantahan yang lebih dahsyat terhadap kata-kata anggapan musuh-musuhnya yang dianggap Nabi lagi dimarahin, Nabi lagi ditinggal Tuhannya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau yatim? Oh, yatim. Ya, masih dalam kandungan ibu, ayahnya meninggal, lagi dagang, meninggal luar biasa, dimakamkan di sebuah tempat, apa namanya? Ini udah sepuh nih, udah lupa. Ya, Abha, ya, Abha. Fa'awa, lalu dilindungi. Bukankah Allah mendapati engkau dalam keadaan yatim lalu dilindungi? Siapa bilang itu ditinggalkan sama Tuhan? Siapa bilang lagi dimarahi? Tuh dia gembira lagi. Iya benar. Dilindungi melalui siapa? Melalui kakeknya Abdul Muttalib. Wafat
melalui pamannya, ya, Abu Thalib. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapati engkau dhallan, bingung. Tugasku, aku nabi, aku menyampaikan apa, bingung. Itu maksudnya dhallan, bukan sesat. Sesat, kalau artinya sesat, dolal itu lawannya hidayah. Kalau ini bingung mau menyampaikan apa, fahada, maka diberi hidayah, diturunkan Al-Quran. Setiap mereka bertanya, Allah jawab. Kalau dia nggak bisa menjawab, maka di Al-Quran banyak sekali ayat yang berbunyi yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka nanya. Maka nanya tentang istri-istri. Itu dia fahada, ditunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan Allah mendapati engkau papa, tergolong tak punya. Gimana dia yatim, nggak sekolah, ijazah apalagi nggak punya. Fa'agna, maka dia cukupkan. Itu lewat Khadijah. Mulanya menjalani dagangannya, jujur, beruntung banyak. Akhirnya kemudian menjadi istrinya. Itu wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Oleh karena itu masing-masing kita mengambil pelajaran. Ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, jangan apa itu Pak Zul artinya takhar. Jangan apa? Jangan kau sia-siakan. Itu lahan akhirat. Tadi bukannya walal akhiratu khairul lak. Jangan sewenang-wenang. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, anak yatim bukan saja di zaman sebelum Islam, tapi setelah Islam juga menjadi kelompok masyarakat yang distatuskan nomor 2, apalagi terkait perempuannya nomor 2. Maka dalam surat An-Nisa ketika Allah menyatakan bahwa manusia itu bermula dari satu, nafsu wahidah, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan seterusnya. Maka ayat berikutnya Allah mengangkat status anak yatim. Jangan tidak adil terhadap anak yatim, walaupun awal turun ayat ini terkait dengan perempuan anak yatim. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, itu berikutnya yatim, ya. Mudah-mudahan bagian dari kegiatan masjid diantaranya menyantuni anak yatim, bukan dari aspek ya makan minum, tapi pakaian, pendidikan, tempat tinggal, itu akhirat, gitu kurang lebih. Maka semua yang terlibat dalam kepanitiaan itu ini masuk, ya. Fa ammal yatima fala taqhar. Jangan kau paksa dia terus menjadi orang yang berstatus sosial nomor 2. Itu angkat dia. Yang pertama utama pendidikannya, dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang memang membangun panti asuhan. Panti asuhan bahasa Al-Qur'annya malja tempat berlindung. Ketika dia diancam oleh masa depan yang tak jelas, maka dilindungi oleh kita, ya, dilindungi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Mana mungkin Nabi disuruh mensikapi anak yatim dengan baik kalau dia tak merasakan yatim.
Mana mungkin kita bisa berbaik hati dengan orang papa, orang miskin, kalau kita tak dilatih dengan bagaimana merasakan jadi orang miskin diantaranya. Tuh berpuasa, latihan nggak makan, latihan nggak minum, supaya kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang tak makan tak minum. Wa amma sa'ila falatanhar. Terkait orang yang minta-minta, tuh hubungannya dengan tadi, ketika dia miskin papa lalu diberi kecukupan lewat Khadijah. Kita juga dulu papa, bahkan ketika bayi lahir nggak punya apa-apa, terus menjadi punya apa-apa. Terus ada orang minta amma sa'il, jangan kau hardik. Sa'ila falatanhar. Yasalunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, apa yang bisa kami infakkan? Turun Jibril, kul, bilang kepada mereka yang nanya, al-afwa, qulil afwa. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa kami infakkan? Bilang, maaf. Nah, kalau ada orang minta-minta tuh kita suka bilang maaf ya. Bukan itu. Salah kaprah ya. Maaf artinya yang kelebihan. Belanja sehari 150, tapi kemudian cukup 100 umpamanya. Itu yang 50 al-afwa, dari yang kelebihan. Allah di satu sisi menyuruh kita berinfak, tetapi juga jangan lupakan diri. Semuanya diinfakkan. Tidak, itu dalam kondisi yang sudah memungkinkan seperti itu ya. Kecuali dulu di zaman hijrah dari Mekah ke Madinah oleh orang Ansor, silahkan, itu kebun-kebunku, kebunmu, rumahku, rumahmu, dapurku, dapurmu. Luar biasa simbol persaudaraan antara sesama muslim, yaitu kasus hijrah dari Mekah ke Madinah, sambutan. Ini kita muhajirin semua ya. Orang Pamulang mana angkat tangan? Kalau bukan orang Pamulang angkat kaki ya. Ya itu kan angkat tangan. Ya, kita kembali ke sini. Amma sa'ila falatanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kesimpulan, dulu yang kau dikira ditinggalkan oleh Tuhan, kata musuh-musuh engkau, ketika engkau miskin dicukupkan. Semuanya itu baik yang bernilai dunia atau akhirat, itu adalah nikmat. Nikmat secara harfiah artinya pemberian. Sering saya bilang, mana ada dalam hidup ini yang bukan pemberian Allah? Gak ada. Karena semuanya pemberian Allah, tak ada sikap kecuali syukuri. Oleh karena itu fahadis bukan ceritakan, tapi syukuri. Lagi rapat-rapat belum mulai di RT di masjid, cerita kemarin anak saya beliin mobil Rotikon, cerita fahadis. Kalau dimaknai harfiah itu yang lain bilang apa kira-kira? Sombong. Terus adiknya saya beliin pila. Bukan begitu fahadis. Fahadis hubungannya dengan nikmat banyak lain. Ketika dihubungkan dengan nikmat, syukuri. Fahadis, syukuri. Walaupun lagi ceritanya bilang alhamdulillah, kemarin saya beli kebun itu di puncak, ada 5 hektar umpamanya. Fahadis, syukuri. Apa itu syukur juga pernah disampaikan, kata Imam Hasan Al-Basri dalam bukunya itu Al-Muftarayat,
Ya, kata dia asyukru huwa sorfu ma'an amallahu li ajli ma khuliqalah. Sorfu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu mensyukuri. Maka tak berlebihan kita sekarang sedang mensyukuri telinga, karena telinga diberikan untuk mendengarkan firman-firman. Mata, kita lagi mensyukuri mata dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai ad-duha. Berikutnya nanti alam nasrah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas ulayannya yang luar biasa, makna-makna dari ayat-ayat tentang ad-duha. Jemaah sekalian, masih ada waktu kira-kira 10 menit. Silakan barangkali ada pertanyaan yang diajukan. Sudah pada paham semua. Pak Lutfi nggak ada ya? Pak Zulkifli nggak ada. Tandanya ada, dia nanya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, mengenai anak yatim tadi, kalau kita lihat dari sisi ini ya, betapa luar biasanya para pendiri negara kita ini, sehingga di dalam konstitusi negara kita sendiri itu dijelaskan di situ bagaimana para fakir miskin, ya, orang-orang terlantar itu dilindungi oleh negara, gitu ya. Nah, tentu itu dalam arti bagaimana menerapkan pendiri kita negara kita ini menerapkan isi Al-Quran itu, gitu. Sehingga para fakir miskin, para orang terlantar itu negara itu terlibat sebenarnya. Nah, gitu. Jadi tentunya ini bukanlah beban dari para yayasan atau pendiri-pendiri panti asuhan, tapi negara itu sebenarnya terlibat dalam keberadaan para fakir miskin dan orang terlantar. Yang kedua, masalah ini Ustaz, antara korelasi antara usaha dan hasil. Nah, itu bagaimana kita meyakini bahwa setiap usaha itu keterlibatan Allah itu selalu ada, gitu. Itu kita harus yakinkan, gitu. Sehingga kita jangan sampai nanti seperti Korun, dia mempunyai hasil karena usaha dia, ini karena aku, gitu. Jadi bagaimana kita meyakini bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ada keterlibatan Allah dalam semua hal, sehingga kita rasa Allah itu tidak meninggalkan kita, gitu. Demikian Ustaz, pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bukan cuma kita menjadi luar biasa prihatin kalau itu dimunculkan dalam sebuah pertanyaan, itu mah nanyanya jangan sama ustaz, nanya sama siapa, oh RT katanya. Cuma kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para pendiri, para perancang konsep itu undang-undang luar biasa. Yang ingat anak yatim kan cuma para ulama yang punya keislaman kental, ya tidak? Sehingga lahir itu muncul, tersurat, tertulis. Kita tidak bicara, ya faktanya luar biasa. Sejatinya saudara-saudara kita yang di lampu merah dulu itu, yang celananya kecil-kecil banyak, itu bagian dari tanggung jawab negara. Sekarang udah jauh panggang dari api, gitu kurang lebih ya. Bahkan dalam konteks keberagamaan,
Kita udah punya melebihi dari sekedar Undang-Undang Dasar 45. Kalau Taqiyuddin An-Nabhani, ini memang sebenarnya undang-undang dasar, bukan cuma undang-undang dasar udah punya. Tinggal menjalankan. Dan yang bikin Allah yang menciptakan manusia, yang tahu betul bagaimana mengatur manusia, bagaimana mengatur negara. Ada di sini. Udah kita nggak mau, bukan nggak mau, kita berada pada posisi korban dari orang-orang yang tak mau dengan Islam. Yang tak mau dengan Islam itu bukan cuma orang yang tak suka, yang tak berislam, tetapi justru orang Islamnya sendiri. Yang paling akar dari sekian konsep negara dalam Al-Quran ya adalah khilafah. Tidak mungkin khilafah dipisahkan sama khalifah. Khalifah kan orangnya, kerjanya, sistemnya itu namanya khilafah. Ada yang bilang di Al-Quran nggak ada tuh khilafah. Nah kan luar biasa. Iya. Yang kedua udah jawab sendiri ya. Hah? Pak, yang kedua apa tadi? Hah? Oh, usaha sih. Allah nggak zolim. Usaha 5 dapat 5. Cuma kadang kita yang salah melihat hasil. Itu dianggap belum berhasil. Ada. Tadi itu sholat subuh berhasil apa enggak? Tuh. Cuma kadang kita intervensi wilayah Allah. Wilayah kita usahanya, wilayah hasil wilayah Allah. Kalau kita dagang, kalkulasi sebulan, oh iya bersih, untung 2 juta. Nah itu mah yang menurut pandangan kita. Menurut pandangan Allah itu yang hakiki, itu dia namanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Lalu bagaimana menambahkannya? Yang 2 juta menurut pandangan kita itu diupayakan agar menghasilkan ke sana, diciptakan syariat, ada namanya infak, ada namanya yatim, ada namanya dan lain-lain. Jadi tetap berkorelasi, sangat berkorelasi, dan seperti tadi yang dilihat memang usaha. Wa laisa lil insan illa ma sa'a, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allahu a'lam bissawab. Silakan. Oh iya. Dalam konteks infak, terlepas dari kakek, terlepas dari bapak, paman, dan seluruh umat, yang pertama diutamakan memang zawil kurba, yang memiliki kerabatan dari qorib, dekat bisa jadi dalam konteks darah. Anak yatim banyak. Di antara yatim itu ada anak kita, ada saudara yang yatim. Nah itu dulu tuh rahmat. Itu arti standar zawil qurba, dekat, hubungan darah. Maka lebih dahsyat lagi kalau tak bisa berinfak kepada yang lain, emang pertama berinfak buat diri kita. Paham ya? Berinfak kepada keluarga, khairul infak ma anfaqta li ahlika. Keluarga. Wah, ini nepotisme. Warga dulu tuh keluarganya jadi wakil, jadi gubernur.
Dia tidak memikirkan aspek lainnya gitu. Iya, jadi tidak termasuk zakat fitrah. Baru kemudian melebar. Dimaksud zawil kurba bukan dalam konteks darah, tapi dalam konteks tempat tinggal. Ini kita jadi zawil kurba. Maka nanti Idul Adha, sono kejauhan, ini aja, di sini aja umpamanya. Jadi demikian, ya, zawil kurba. Enak, nanti kita ketemu di Al-Baqarah banyak. Udah ya, jangan pada nanya lagi. Udah. Baik, terima kasih Ustaz sekali lagi atas uraiannya, terima kasih jamaah atas partisipasinya. Dan supaya kita momen pagi ini akan pencerahan makna-makna dalam surah Al-Fatihah. Kita tutup kajian kita ini dengan membaca Tasawwuful Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.